Untuk Mahesa selama di Indonesia bagaimana? Lancar-lancar saja, tidak ada masalah? Nggak ada, dia ditanya tiap hari juga gimana Ca, makannya enak gitu. Ya, Asik-asik aja. Sempat dapat kunjungan dari mantan ketua RW Utrecht loh, Iya. Mas Oh, iya. Yusuf itu kan? Lurahnya dan belurahnya sekeluarga. sempat jalan-jalan. bawa ke Istiqlal, Makasih dari- sekali, ya. makasih sekali ditraktir. Masya Allah, Pak RW-nya aja nggak ngelupain. Malah tadi juga sempat ngecek ke hotel. Oh, beliau oke. tuh. Ya. Ingin memastikan semuanya aman, lancar, baik sekali. Food Bro! No football, no life. Bapaknya Mahesa Ekayanto dan ibunya Mahesa ini sudah berada di studio Food Bro Indonesia. Ini satu kehormatan bisa menyempatkan datang ke sini untuk memberikan komentar pertama setelah mendengar kabar pencoretan beberapa pemain seleksi timnas under 17. Kapan mendengar pencoretan itu? Sekarang ada apa nih? kemarin hari Sekarang Jumat, Sabtu. taunya hari Kamis taunya. Oh, atau hari Kamis sudah. Ya pas pagi masih jam ya well, Enggak. jam 5:30, setengah 6 gitulah. Jadi tuh di Sore, Indonesia tuh setengah sekitar jam malam. setengah 11 pagi di sana. Jam 4 hari Jumat pagi. Nah, tapi Kamis Tapi dengan semalam kemarin kan libur, hari Jumat. tapi Indonesia tahu kan? Hari Jumat pagi. Biasa kalau suka jenis malam nih. Kamis karena mereka tuh Minggu. internal game-nya tuh hari Kamis. Oh, iya saya baca di Jumat pagi. salah Oh, satu. Jumat ya. Ini hari apa nih? Bingung. Jadi siapa yang bingung ini? Saya Oh, ya, Jumat, ya. saya itu hari Kamis malam Jumat itu masih dinas dan semalam terakhir. Nah di kantor sekitar jam 6 pagi. Saya Jam 5 kan jam 5 lewat kan. jam 5 SMS-nya itu. itu dapat SMS dari abang, Dapat F. katanya event afgevallen. Oke, jadi afkevalen itu dicoret Gugur. atau gugur ya. Gugur. Ya sejujurnya sih kaget juga, nggak menyangka. Itu saya baca itu setelah memang tadi ada permainan game gitu ya, internal game, Iya. pencoretan itu. Iya, Itu yang internal game yang kedua kalinya. iya. Oh, Kagetnya karena kita kan lumayan Hampir tiap hari. hampir tiap hari kontak dengan abang kan. Kalau pas waktu pause, waktu santai di hotel gitu, kita kan suka ngobrol. Selama ini abang juga cerita baik-baik aja gitu. jalan bagus, Jalan tidak ada bagus, masalah. latihan, segala Walaupun gitu. kan baru pertama kali datang hari Selasa kalau nggak salah kan. Hari Selasa berangkat. Oh enggak, Selasa tanggal 11, berangkat, tanggal Rabu 11 Juli. Rabu Rabu tiba, siang. dijemput, Iya. jet lag, tapi harus sudah Besoknya. menjalani besoknya. Iya, besoknya. Jadi Rabu nyampe, mungkin sore nyampe di hotel Rabu itu. Kamisnya udah langsung training. Ya, jadi walaupun dari situasi jet lag, perjalanan panjang sudah bisa memperlihatkan maksimal sebenarnya ya. Ya biasa ngikut training segala, terus pertandingan. Satunya itu juga ada internal Bahkan game katanya lagi. internal game yang pertama juga timnya abang itu menang 4-0. Terus Ya, itu kita tanya kan, abang ini kan posisinya ini center back. Kita tanya, abang pasangannya sama siapa? Katanya sama Iqbal. bukan Zaki. Muhammad Zaki. Nah, Sultan Zaki. Muhammad Iqbal tuh yang Itu lawannya Oh. itu timnya abang menang 4-0. Kemudian yang
pertandingan yang minggu ini yang terakhir katanya Abang dengan center backnya yang lain melawan yang Iqbal dengan Zaki itu 1-1. Ya, terus semuanya baik-baik aja. Terus katanya ya kita juga bagus nggak? Kita kaget juga, tapi ya semuanya kita kembalikan ke selera pelatih ya. Namanya apa di bola tuh, di dunia bola kan kita pelatih itu memang sangat berperan, sangat menentukan gitu. Kayak katakanlah Chelsea waktu dilatih sama Mourinho gitu, pemain ini di mata Mourinho ya tetap walaupun sebagus apapun misalnya Mourinho kurang begitu ini ya lain. Sementara dia pindah ke klub lain, dilatih pelatih lain ya bersinar seperti itu. Tapi kan memang kalau pelatih sekarang di masa ini kan rumornya dari netizen itu katanya lokal pride katanya. Atau lokal apa sih? Ini netizen soalnya yang bilang. Mungkin kata yang benarnya lokal pride. Dia pengennya tuh orang-orang lokal Indonesia yang pengen ditampilin. Kan buktinya 4 diaspora gugur. Padahal Mahesa Madrid itu kan main di Belanda. Ya kan? Itu ada atau ini orang tua mendapatkan ini nggak penjelasan misalnya kenapa Mahesa gugur? Enggak. Sampai sekarang belum ya. Semoga setelah ini ngobrol juga sama istri. Semoga kita setidaknya mendapat gambaran gitu dari entah itu dari PSSI atau dari tim kepelatihan itu kayak semacam apa review ya. Jadi kalau dianggap hasil evaluasinya ya seperti apa gitu. Kalau misalnya kurangnya di mana, kalau dianggap misalnya kurang teknik segala itu, ini kan untuk membangun ya, karena Mahesa kan masih 15 tahun katakanlah, terus masih ingin terus memperbaiki gitu. Jadi kekurangannya di mana, biar lebih baik lagi ke depannya gitu. Terus ya itu dia tadi, ya saya sih cukup kaget, tapi ya hasilnya memang ujung-ujungnya sih terserah pelatih. Ya memang kalau orang bola udah ngerti ya, kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh hak prerogatif dari pelatih yang menentukan, tadi dibilang sama bapaknya. Cuman ya dengan begitu, dengan begini ya, dengan hasil ini, saya pikir kita sebagai warga Indonesia patut berbangga, patut rakyat Indonesia nih harusnya berbangga dengan setidaknya menurut kita ini sepak bola Indonesia itu levelnya tinggi, sangat bagus nivonya gitu, level sepak bolanya, level liganya atau gimana. Karena yang level dari Belanda aja yang kita tahu nih, Mahesa misalnya dari umur 5 tahun kan sudah main bola, terus kompetisi yang ketat dan sesuai umur, dari kompetisi 5 tahun, kompetisi 6 tahun, 7 tahun sampai dari 5 tahun sehari-harinya cuman bola. Iya, itu latihan seminggu, dan bukan latihan di klub aja ya, karena latihan di akademi juga, terus turnamen sana sini, internasional. Kemudian juga dia penghargaan yang banyak. Dia di scout ya, sama pemandu bakat dari klub-klub klub profesional ini sampai liga kedua. Ya. Kasta kedua di Belanda gitu. Itu pun masih belum bisa nembus sepak bola Indonesia gitu. Artinya kan niveau berat standar dan bagus kualifikasi di Indonesia sudah tinggi ya. Artinya memang bahkan sekelas Mahesa yang punya banyak penghargaan yang kalian lihat sendiri di interview kita sebelumnya,
itu masih belum dilihat, masih belum cukup oleh tim pelatih under 17. Tapi kalau rumor dari netizen itu gimana? Apa karena ada sentimensi terhadap diaspora atau Semoga sih bagaimana enggak. sih? Semoga sih enggak. Semoga enggak ya. Semoga enggak. Ya artinya kan semua warga negara Indonesia, entah itu yang di dalam negeri, entah itu yang di luar negeri, harusnya punya hak yang sama. Hak yang sama. Jadi ya semoga aja itu hanya rumor. Jadi walaupun Maesa lahir di Belanda bukan berarti dia tidak cinta tanah air. Tapi banyak kritikan loh kalau Maesa nggak bisa bahasa Indonesia. Ini orang tuanya ngajarin nggak sih? Nah terus Ini juga yang jadi panas ini, Bah. ngobrol bahasa itu. Iya. Dulu waktu kami datang ke Belanda 2001, kemudian 2002 menikah, 2004 punya anak. 2004 punya anak. Anak-anak kita ini umur kecilan gitu, kita kan di rumah waktu belum ke sekolah, kita kan bahasa Indonesia terus kan dengan anak-anak kan. Itu bahasanya anak-anak alhamdulillah bagus. Nah kalau kita bersilaturahmi berkunjung ke Keluarga Indonesia yang lain gitu, diaspora yang lain, kita sampai bilang alhamdulillah ya Mi, anak-anak kita nih bahasa Indonesianya lancar gitu ya. dengan anak mereka gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, anak-anak kita sekolah tiap hari, waktunya lebih banyak dengan teman-teman, dengan bola, dengan berenang, dengan banyak-banyak kegiatan di luar ya. Sementara di rumah kita coba nih sebanyak mungkin bahasa Indonesia. Tapi ya hasilnya memang lama kelamaan anak-anak tuh lebih persentasenya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Tapi jangan lupa mereka mengerti bahasa Indonesia. Hanya untuk menjawab pengucapan kembalinya itu. Ternyata kita merasakan ternyata nggak mudah. Memang bukan berarti teman-teman yang waktu itu anaknya bahasa Indonesianya kita anggap kurang, itu tidak mengajarkan anak-anaknya begitu. Enggak, ternyata Ya bahkan nih anak yang pertama pernah waktu umur SD-an ya, itu di sekolahnya kayak semacam intake gesprek dengan guru. Dianggap bahasa Belandanya agak kurang. Nah, karena lebih kemungkinan katanya nih kemungkinan bingung dengan bahasa, malah sampai ada bimbingan khusus gitu. Nah, terus sama gurunya akhirnya disarankan kalau sama papinya ngomong bahasa Belanda, sama maminya ngomong bahasa Indonesia di rumah tuh gitu. Itu juga kita praktekin. Tidak semudah yang orang-orang di luar. Enggak, itu memang benar. Saya juga mengamini karena anak-anak saya juga seperti itu. Kecil itu sering ke Indonesia, bahasa Indonesia bagus. Sampai ketika masuk wajib sekolah itu yang kemudian berubah. Jangan salah juga bahwa di sini bidan atau yuksor dari bayi itu kan juga udah ngajarin bahwa kamu harus ajarin nih bahasa Indonesia gitu kan, dari kecil itu kan seperti itu supaya membawa bahasa ibunya. Tetapi luntur sendiri. Nah, kemudian terus anak-anak kita juga kalau vakansi liburan ke Indonesia gitu, katakanlah 6 minggu, seminggu 2 minggu di Indonesia, mereka lancar lagi bahasa Indonesia. Iya, karena kebawa lagi pada suasana dan karena bahasa itu memang harus dibiasain, sering dipergunakan. Tapi itu satu sisi juga tadi ketika anak-anak kita bagus berbahasa Belanda itu akan menunjang akademisi juga, karena kan mereka sekolah juga di sini kan. Kalau misalnya bahasa Belandanya juga kurang bagus, itu bisa mendowngrade-kan pendidikannya, level pendidikan. Ya sampai netizen itu kan ada yang bandingin Welber lah misalnya kan, katanya salah satu orang tuanya meskipun Brazil tapi bahasa Indonesia bagus. Kan kita harus lihat suasana situasi juga ya. Kita nggak tahu kan di Brazil bagaimana, dan atau mungkin Welber itu lama di Indonesia, barangkali kan ada juga yang lahir di sana, lama di sana kemudian pindah, ada juga, dan itu juga
kalau orang yang anak-anak yang seperti itu memang bisa lebih lancar. Iya. Tapi kalau yang lahir di sini itu yang memang susah. Kita mengerti sih, ya netizen boleh bicara apa aja, itu hak mereka, tapi ya terkadang Ini sampai bawa mangkok jago dari Kuningan ini, coba sampai untuk nunjukin ke netizen. kita nih Indonesia. Ini di Belanda loh, ini ada dari Gucci langsung dibawa nih, supaya ini mau nunjukin kurang Indonesianya, kurang Indonesia apa gitu kan? Jangan hanya gara-gara kurang berbahasa, Indonesia dianggap langsung di-charge kalau tidak nasionalis atau gimana Betul. gitu. Cuman ya, Nah, kita kembali ke tadi. Saya baca sih di Bola Sport itu alasan dari Bima Sakti atau tim pelatih itu mencoret. Konon kan sekarang tuh ada 7 nama yang dicoret. 7 nama yang degradasi dan 7 nama yang promosi. Jadi promosi itu dari hasil yang seleksi daerah itu naik masuk ke TSM ini. Sedangkan yang degradasi ini adalah yang gugur, yang dipulangkan. Gitu. Dari berita Bola Sport itu saya baca mereka yang 7 yang dicoret itu karena tidak sesuai dengan karakter yang sesuai sama pelatihnya gitu. Jadi artinya kan ini kayaknya bukan hal teknis sepak bolanya gitu kan. Kira-kira apa sih? kurang tahu juga. Soalnya kan mengukur karakter itu kan susah, bro. Gimana coba? Iya. Berarti ya saya sih bacanya ya emotionally choice. Kalau ininya cocok dengan keadaan jiwa, ya. Artinya gini, anak-anak yang lahir Belanda dengan kultur budaya Belanda, di mana hierarki itu tidak menonjol di sini ya, itu saya kira juga bakal bisa menjadi minus poin dong kalau begitu. Iya. Artinya kayak semacam sopan santun gitu. Sopan santun. Ya, Sopan santun kan ukurannya juga berbeda-beda. Misalnya bahkan di Indonesia sendiri kan orang Jawa sama orang Sumatera kan beda juga kan cara ukur sopan santunnya. Orang misalnya orang Batak suka ngomong keras. Sunda lembut. Iya. Iya. Apalagi di Indonesia dengan Belanda ya. Sudah Ya, kalau sangat itu. layak kulturnya. Kita tidak mengenal hierarki soalnya di sini. Ya bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita nggak sopan gitu. Iya, bisa saja sih banyak faktor. Cuman ya itu yang kami sih insya Allah berlega hati istilahnya. Yang pertama untuk menyumbangkan ini kepada negara itu kan tidak hanya lewat bola. Insya Allah banyak jalan untuk ini untuk bangsa kita. Terus ya, insya Allah diambil hikmahnya. Dengan begini berarti abang harus lebih giat lagi, lebih disiplin Sendiri, prestasi. menjawab ini semua harus dengan lebih berprestasi. Mungkin sekarang di katakanlah kasta kedua Liga Belanda, insya Allah kalau Allah mengizinkan jadi Apalagi Dordrecht itu kan kerjasamanya sama Feyenoord. Ada divisi kayak gitu. Syukur-syukur semakin terus. Amin. Dan juga hikmahnya selama ini semingguan ini kita kepikiran sama ini. Was-was juga kali. Was-was juga. Oh iya, Bagaimana sempat dilema, Iya, sempat dilema juga. Karena di klub Dordrecht ini, harusnya Dordrecht cuma Iya. sebenarnya intinya mereka cuma memberi izin sampai tanggal 31 Juli. Kita sempat bingung juga ini. Sampai ngobrol sama istri ya bercanda gitu. Kita harusnya berdoa nih sama Allah gimana ya gitu. Apa berdoanya mudah-mudahan keterima atau berdoanya mudah-mudahan enggak gitu, karena kalau keterima berarti abang setidaknya harus lebih lama harus banyak yang diurus di sini. Iya. Ya, dan lama di Indonesia itu sampai tanggal 28 Agustus. Wow. Kemudian sementara di sini di Dordrecht itu cuma sampai 31 Juli.
Ya, karena Agustus sudah Pas harus masuk libur, pramusim ya. lagi ya. Mas, ya. Nah, kemudian Sekolah belum juga bagi di sekolahnya. sana. Iya, sekolahnya mulai tanggal 20 Agustus. 20 Agustus sudah harus masuk sekolah. Mm-mm. Kemudian kalau lulus, kalau DOR itu nanti akan ada TC kedua kan di Eropa. Itu Harus izin lagi. September, Oktober izin lagi. Itu pasti klub Nggak klub bakalan. bolanya di sini Apalagi udah sekolah. gimana, Iya. apalagi sekolahnya. Kemudian belum lagi nanti pertandingannya. Piala Dunia. Itu setengah Itu tahun udah itu pasti Iya. absen di klub dan sekolah ini. Iya. Pasti mereka sangat tidak senang lah. Mm-mm. Jadi itu sempat Jadi dilema. Tapi bukan berarti itu juga tidak mengizinkan kalau abang lolos ya, karena orang tua juga sudah berusaha menghubungi sana sini kan untuk Iya, insya Allah. mengurus semua itu gitu loh. Jadi artinya bukan berarti nggak melepaskan gitu. Iya. Kemudian ya, insya Allah ini jadi pengalaman bagus buat abang. Setidaknya pengalaman berharga lah. Terima kasih buat kesempatan ini, kesempatan ke PSSI diberi kesempatan gitu, Ke trainernya, terima kasih. ke semuanya. Dan nggak mudah ini memang semuanya urusnya. Terus akan ada hikmah terbaik di Pasti Allah punya balik ini rencana semua. lain Dan yang selain lebih baik baik. rencana Allah itu kan. Betul. Subhanallah ya, kedua orang tua Maha Esa sudah demikian legowo, menerima, ikhlas. Bahkan saya lihat terakhir di status story Maha Esa kalau nggak salah, al-imanu billah katanya. Iya. Luar biasa itu. Bahwa Apa ya, artinya Ustaz? ya intinya Maha Esa memasrahkan semua ini, hasil ini, keputusan ini, apapun nanti akan terjadi kepada yang di atas. Luar biasa. Ini ya namanya orang Sunda dan Pontianak ini. Ini pengurus-pengurus masjid di Utreh loh. Jadi Masya Allah. Terus kapan Abang Eca kembali nanti? Ya, minta doanya juga untuk netizen semuanya. Oh ya tadi baru ada telepon kan? Iya. Lagi perjalanan ke bandara bahkan. Udah check-in tadi. Oh udah check-in. Heeh. Jadi rencana berarti Doanya. besok siang tiba. Iya, besok siang sekitar jam 1 sampai Schiphol. Mudah-mudahan aja, Iya, jam sehat. 12 lewat 40 pesawatnya terbang dari Indonesia malam ini, di Indonesia malam ya. Terus besok nyampe di Schiphol di Amsterdam tuh jam 1 Satuan lewat. jam 1:04 siang. Insya Allah kita jemput. Nanti Jadi- Bro juga akan menjemput Gimana berbondong-bondong satu RT. Di sisi lain kita senang juga, udah sangat kangen. Apalagi liburan ya. Iya. kan lagi musim. Saya waktu dapat kabar itu kan itu malam terakhir saya kerja. Heeh. Mulai dari hari kemarin Jumat itu saya cuti 3 minggu. Sudah kangen sekali dengan Mahesa. Kemudian abangnya Mahesa, AA-nya ya, orang Sunda. Itu sekarang lagi di Turki. Insya Allah pulang nanti Tanggal 25. Selasa depan, pulang liburan juga. Nah mudah-mudahan kami masih bisa berlibur dengan Mahesa, Sebelum dengan AA-nya, Mahesa mulai dengan adiknya di sih. Utrecht, Iya. ada Dordrecht ya. Iya. Bisa jalan-jalan Bisa ke jalan-jalan Kroasia juga. atau kemana gitu. Iyalah pada akhirnya ya kita hanya memasrahkan dan mengikhlaskan. Iya. Sudah kami tetap bangga dengan Mahesa, Sudah mendapatkan kesempatan, sudah. melakukan yang terbaik. Insya Allah. Iyalah, terima kasih Akang Eteh. Nanti kita besok sama-sama jemput Abang Mahesa Insya Allah. di Schiphol. Semoga lancar. Iya. Terima kasih atas kebesaran hatinya juga. Sama-sama juga Sukses. terima netizen kasih berdoa. ke netizen, ke semuanya, ke YouTuber, ke IDN, Ahmad Reza,
semua apa lagi nih? Pemain keturunan. Pemain keturunan, Terus apa KKB atau apa? KBKB, Wonderkid. Pokoknya semua Iya, YouTuber yang sudah mendukung diaspora, mendukung Terima kasih banyak keturunan. atas semua doa dan dukungannya. Dan kesempatan dari PSSI, Semua Allah dari membalas kebaikannya. Iya. Amin ya rabbal Ya, alamin. terima Saya kasih, sih PSSI. makanya di video sebelumnya untuk buat para mereka yang gugur ini supaya tidak patah semangat. Iya. Saya yakin ini ada rencana yang lebih baik. Masih muda, Dan- jalan masih panjang. Iya, ini justru awal kesuksesan Anda semuanya. Salam dari Footbro, no football, no life. No life. Assalamualaikum.